Pernah nggak sih kita ngerasa pergi ke masjid itu udah jadi semacam rutinitas aja? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng soal adab-adab yang kelihatannya sepele, tapi sebetulnya bisa mengubah kunjungan kita ke rumah Allah jadi pengalaman spiritual yang luar biasa. Ini pertanyaan penting buat kita renungkan bareng. Soalnya, sering banget justru di dalam detail-detail kecil yang kita anggap biasa, tersembunyi pahala yang besarnya bukan main. Yuk, kita cari tahu kunci-kuncinya. Oke, untuk mulai, yang paling fundamental itu ada di cara kita berpikir. Yuk kita geser sedikit mindset kita tentang masjid. Masjid itu bukan cuma sekedar bangunan, tapi sesuatu yang jauh lebih agung dari itu. Jadi, coba bayangin ya, ini bukan sekedar tempat buat sholat terus pulang. Setiap kali kita melangkahkan kaki ke dalam masjid, status kita itu adalah tamu terhormat. Tamu siapa? Tamu Sang Pencipta. Nah, kalau kita sadar kita ini tamu, pasti sikap kita bakal beda kan? Nah, ini dia intinya. Setiap adab yang diajarkan itu sebetulnya adalah cara kita buat memuliakan si tuan rumah. Jadi, ini bukan sekedar daftar aturan yang kaku, tapi lebih ke wujud rasa hormat dan cinta kita kepada Allah. Dan yang menarik, perjalanan kita menjadi tamu yang sempurna ini ternyata nggak dimulai pas kita sampai di gerbang masjid loh, tapi jauh sebelum kita berangkat dari rumah. Langkah pertama yang sering banget kelewat itu soal kenyamanan bersama. Sebelum kita fokus sama ibadah kita sendiri, Islam ngajarin kita untuk mastiin kehadiran kita itu nggak bikin orang lain terganggu. Simpelnya, jangan sampai kita bawa bau-bauan yang kurang sedap. Coba deh kita renungkan hadis ini. Ternyata kepedulian kita soal aroma tubuh itu bukan cuma demi kenyamanan sesama manusia, para malaikat pun ikut terganggu dengan apa yang mengganggu kita. Luar biasa ya? Oke, persiapan di rumah udah beres. Sekarang, cara kita melangkah menuju masjid. Ternyata, ini pun ada maknanya. Ini bukan cuma perjalanan fisik dari titik A ke titik B. Tujuannya adalah kita sampai di masjid dengan wakar. Wakar itu apa? Itu adalah kondisi di mana kita tenang, khusyuk, dan berwibawa. Jadi kita menjaga kekhusyukan ibadah bahkan sebelum takbiratul ihram diucapkan. Nah, sekarang kita udah sampai nih di ambang pintu masjid. Disinilah adab-adab yang lebih spesifik lagi mulai kita terapkan. Ada sebuah pola yang indah banget dalam cara kita masuk dan keluar masjid. Waktu masuk, kita dahulukan kaki kanan sambil berdoa minta rahmat Allah. Nanti pas keluar, kita dahulukan kaki kiri sambil berdoa minta karunia-Nya. Begitu kita masuk, tahan dulu keinginan buat langsung duduk atau cari sandaran yang enak. Ada satu adab yang penting banget. Kita harus memberi salam dulu kepada rumah Allah ini dengan cara sholat 2 rakaat. Hadis ini nunjukin dengan sangat jelas bahwa tindakan pertama kita di dalam masjid itu semestinya adalah ibadah murni. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kita pada kesucian tempat itu. Oke, kita udah menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Sekarang saatnya kita fokus untuk menjadi bagian dari sebuah jamaah yang harmonis. Dalam sholat berjamaah, posisi kita itu ternyata penting. Dan tempat yang paling istimewa, yang pahalanya paling besar, itu ada di saf terdepan. Pernyataan dari Nabi ini luar biasa kuat ya. Coba bayangin, saking besarnya keutamaan saf pertama, orang-orang itu bakal rela diundi cuma buat bisa sholat di sana. Itu nunjukin betapa berharganya posisi itu. Tapi ada yang lebih penting dari sekadar posisi, yaitu harmoni. Aturan emas dalam sholat jamaah itu sederhana. Imam ada untuk diikuti. Jadi kita harus sabar nunggu imam sampai gerakannya sempurna. Baru deh kita ikut bergerak. Ini tolong diingat baik-baik ya. Jangan pernah mendahului gerakan imam. Ini bukan lomba cepat-cepatan. Gerakan kita itu harus mengikuti, bukan mengantisipasi. Kalau kita mendahului, itu beresiko membatalkan sholat kita sendiri. Akhirnya, setelah ibadah selesai, kunjungan kita ke masjid ditutup dengan kesadaran yang sama, penuhnya seperti saat kita datang. Sama seperti waktu masuk, kita berdoa minta rahmat yang sifatnya spiritual, pas kita keluar, kita berdoa minta karunia Allah yang sifatnya duniawi. Lengkap kan? Jadi kalau kita simpulkan, semua adab ini sebetulnya bukan cuma sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Ini adalah sebuah kerangka utuh tentang bagaimana cara kita memuliakan Allah, memuliakan rumahnya, dan sekaligus menghormati sesama jamaah. Inilah kekuatan dari adab. Setiap detail kecil yang kita perbaiki, pelan-pelan akan mengubah kunjungan rutin kita ke masjid menjadi sebuah ibadah yang jauh lebih khusyuk dan bermakna. Jadi, untuk kunjungan berikutnya, adab mana nih yang mau jadi fokus utama Anda?